Shalom, selamat sore jemaat PLC yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah PLC online. Saya percaya melalui ibadah online kita tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Pada sore hari ini Tuhan, seluruh kami jemaat-Mu PLC datang untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Mari Tuhan, biarlah Engkau, Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap kami, hadir di tengah-tengah setiap keluarga kami. Dan Tuhan, saat sore hari ini, jemaat-Mu yang dalam mengalami sakit penyakit, mendapatkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang ada dalam tekanan, ketika kami mencari Engkau Tuhan, beban kami mendapat kelegaan di dalam-Mu. Dan setiap kami Tuhan benar-benar mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mau masuk dalam ibadah kami, biarlah Engkau sendiri yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
You are worthy. You are worthy, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Haleluya, Bapak Ibu diberkati. Kita akan lebih lagi memuji Dia, karena setiap pujian, setiap hormat, setiap kemuliaan mau kita kembalikan kepada tahtanya. Haleluya, every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Jemaat PLC yang dikasihi Tuhan, silahkan memujikan pujian ini, ikuti musik, dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, penyembuh dan pembebas kita. Haleluya. Ya, haleluya, bagus sekali. Sekarang kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, penyembuh, pembebas, dan penyelamat umat manusia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kita, pikiran kita, jiwa kita benar-benar mengalami kemerdekaan melalui firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami minta darah-Mu Tuhan menguduskan, menyucikan, memperdamaikan. Dan setiap firman-Mu yang ditabur ya Tuhan, itu benar-benar jatuh di loh hati kami yang paling subur. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tetapi kami semua jemaat-Mu PLC boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Bapa, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa, Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan setiap kami Tuhan benar-benar dikuatkan, benar-benar dipulihkan. Dan firman-Mu ini memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati sebagai seorang murid ya Tuhan. Dan firman-Mu ini berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Karena firman-Mu sendiri berkata, setiap firman yang keluar dari bibir lidah-Mu ya Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as goes by, I'll be by your side. Never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as goes by, I'll be by your side. Never want to go back to my old life.
I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Shalom, saudara yang kami kasihi. Mari pada saat ini saya akan kembali membawakan firman Tuhan yang tema tentang no hope atau tidak ada harapan. Nah, sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, memberikan Tuhan otoritas pada bibir lidah hamba-Mu, dan Engkau yang bukakan rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu, bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kami panggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa yang ingin merintangi pemberitaan-Mu ini, Tuhan kami tengking demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau patahkan, dan Engkau yang akan memberikan otoritas pada bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Mari pada saat ini saya akan membawakan dari ayat dari Injil Markus 5 ayat 25 hingga ayat 34. Temanya adalah tidak ada harapan. Saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, bahkan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Nah, kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan. Tentu firman ini tidak asing bagi kita semua, yaitu tentang bagaimana seorang wanita yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun.
Nah, kita melihat yang pertama, wanita ini sudah 12 tahun sakit, pendarahan. Nah, saudara renungkan sejenak. 12 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang. Istri saya pernah mengalami pendarahan selama 1 bulan dan itu sudah pucat pasi. Nah, ini 12 tahun, saudara bisa bayangkan. Nah, di dalam perjanjian lama, kalau orang pendarahan itu berarti dikatakan itu najis. Nah, berarti wanita ini tidak boleh ketemu dengan apalagi imam dan sebagainya. Nah, inilah perempuan itu yang kita katakan secara keadaannya, kita boleh katakan dia sudah tidak ada harapan atau putus pengharapan. Nah, bagaimana yaitu kondisi yang demikian mungkin bisa terjadi pada setiap orang. Lebih-lebih dalam kondisi yang seperti sekarang ini, yaitu kondisi di mana dunia dilanda oleh penyakit corona. Nah, semua orang kalau mendengar kata corona ini sudah yaitu ketakutan. Nah, kalau itu menimpa yaitu katakanlah seseorang anak Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, kita melihat tadi yaitu di tengah-tengah seakan-akan tidak ada pengharapan. Nah, dikatakan bahwa wanita ini sudah pergi ke tabib-tabib. Dia sudah berusaha. Dia sudah datang kalau sekarang dokter-dokter spesialis. Dari dokter spesialis mungkin di kotanya, mungkin kalau perlu ke Jakarta, kalau perlu ke luar negeri. Nah, ini wanita ini sudah berupaya, bukannya tidak berupaya. Dia sudah pakai semua uang yang ada dan dikatakan bahwa uangnya itu akhirnya habis. Nah, inilah keadaan yang sangat ironis. Bukannya lebih baik, tapi di sini dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bukannya lebih baik, tapi keadaan wanita ini lebih buruk. Nah, sesuatu yang ironis sekali. Dari satu sisi, dia sudah berupaya. Dia sudah pakai tabungannya, pakai semua uangnya untuk pengobatan. Tapi bukannya lebih baik, tapi malah tidak ada faedahnya. Nah, saudara, satu kondisi yang kita katakan rasanya tidak ada pengharapan, no hope. Nah, bagaimana kalau itu menimpa seorang anak Tuhan? Dalam kondisi yang sama, mungkin saat-saat ini dunia dihebohkan dengan penyakit corona ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Tadi dikatakan bahwa dia tidak ada sesuatu yang diharapkan lagi. Dia tidak punya kemampuan lagi. Tapi kita melihat ada beberapa hal. Wanita ini boleh kita katakan dia memiliki satu iman yang luar biasa. Dan hidupnya juga menjadi inspirasi, menjadi satu teladan bagi yang lain. Nah, yang pertama, dikatakan walaupun dia dalam keadaan begitu, dia masih punya telinga. Yang dia dengar kesaksian-kesaksian. Ada orang yang disembuhkan, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Nah, banyak kesaksian demi kesaksian. Orang-orang yang kusta, mereka ditahirkan.
telinganya dengar, saudara. Ini yang pertama, yaitu dia mendengar tentang kesaksian-kesaksian dalam Kristus Yesus. Ayat 27, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Telinganya dengar tentang Tuhan Yesus. Ini yang pertama, saudara. Di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul karena mendengar perkataan Kristus, tentang firman Kristus. Iman saudara, iman saya, timbul bukan karena seperti karbitan, wah imannya langsung bisa meningkat. Iman seseorang itu timbul pada waktu telinga kita pakai mendengar firman Kristus. Nah, bagaimana selama ini, yaitu kita semua, bagaimana Anda? Sudahkah engkau, yaitu meletakkan firman Tuhan di atas segala-galanya? Engkau dengarkan perkataan Tuhan. Mungkin itu melalui mimbar, melalui khotbah di mimbar. Mungkin Anda membaca sendiri. Mungkin Anda mendengar radio. Mungkin Anda melihat tayangan televisi. Nah, apakah telingamu engkau buka untuk perkataan Kristus? Ini yang menjadi masalah. Nah, yang pertama, biarlah kalau wanita ini dikatakan imannya mulai muncul, mulai timbul. Mungkin ada di antara Anda yang saat-saat ini mengalami kondisi yang sama, yaitu mengalami sakit penyakit. Atau mungkin hal yang lain. Dalam kondisi sekarang ini, saudara, mungkin banyak orang yang PHK, di PHK. Banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Banyak orang yang mungkin mengalami kebangkrutan karena semuanya itu dibatasi. Nah, bagaimana sekarang Anda sebagai orang percaya? Apakah engkau menyerah atau engkau berupaya? Kita sebagai orang percaya, kita berupaya di dalam Kristus. Yang pertama inilah, kita sebagai orang Kristen harus bertanya, benarkah iman kita tetap, yaitu ada? Iman kita tidak luntur, tidak mundur. Nah, oleh karena itu, mari pada saat ini, saudara yang mendengarkan khotbah ini, biarlah periksa bagaimana iman percayamu. Nah, langkah yang kedua, kita melihat wanita ini. Dia mengambil satu tindakan. Saya bisa bagi dua tahap. Yang pertama, dia jelas dia akan mendatangi Tuhan Yesus. Yang pertama dalam perjalanan, yaitu menuju tempat Tuhan Yesus itu berada. Mulutnya tidak pernah berhenti. Dia melangkah sambil mulutnya berkata demikian, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Tidak sekali, berulang kali dia ucapkan, asal aku jamah jumbai jubahnya. Jumbai jubah itu ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Asal aku jamah jumbai jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Nah, saudara, inilah yang kita katakan perkataan iman. Perkataan iman. Bagaimana selama ini saudara menghadapi masalah?
Apakah mungkin ada kata-kata yang negatif malah? Maaf saudara, seringkali kalau kita dengar kata-kata ciloko. Nah, ini logat Jawa. Nah, kata-kata itu jangan diucapkan. Kita harus punya satu keyakinan. Bibir lidah kita mengucapkan perkataan iman. Seperti katakanlah seorang anak mungkin bandel, seorang anak mungkin sekolahnya ambaradul. Tapi sebagai orang tua, selalu ucapkan perkataan iman. Anakku bakal jadi. Anakku bakal berhasil. Nah saudara, biarlah kita punya satu pengharapan. Nah saya sebagai hamba Tuhan, kita semua tahu bagaimana ujian yaitu dari awal GBT Galilea lahir itu 0, belum ada apa-apa. Saya hitung sampai terakhir, yaitu memiliki gedung yang layak, itu berpindah-pindah sampai 7 kali. Nah, saudara, Anda bayangkan, itu yang terjadi. Kalau saya tidak punya iman, mungkin itu bisa gagal. Tapi karena iman, bukan karena kemampuan. Saya tidak punya kemampuan. Saya punya iman. Saya yakin. Nah, biarlah jemaat yang saya kasihi, di tengah-tengah keadaan apapun yang engkau sedang alami saat ini. Mungkin keadaan sakit, mungkin keadaan ya engkau mengalami kesulitan dalam nafkah hidupmu, atau masalah-masalah yang lain. Mari, jangan putus pengharapan. Percayalah bahwa yang pertama, bibir lidah dalam surat Yakobus, lidah, anggota kecil daripada yaitu tubuh kita, tapi memegang peran yang sangat besar. Lidah ini seperti kemudi, saudara, yang bisa mengarahkan sebuah kapal yang besar kayak apapun, mau ke arah mana itu kemudi itu mengarahkan. Bibir lidah seseorang itu akan mengarahkan orang itu bisa datang kepada Tuhan, atau sebaliknya kepada iblis, kepada setan. Nah saudara yang kami kasih, mari pergunakanlah bibir lidahmu dengan baik. Ucapkanlah perkataan iman. Perkataan iman itu perkataan profetik. Saudara yakin bahwa itu akan digenapi. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ini perkataan iman. Nah, wanita ini berulang kali mulutnya berkata, asal aku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Saya mau tanya, apakah sudah sembuh, saudara? Belum. Sampai kurang katakanlah 1 meter daripada Tuhan Yesus, belum sembuh. Tapi kita melihat pada waktu sudah sampai, dia langsung pegang ujung jubah Yesus itu, ujung jubahnya, ya tersungkur dia pegang. Dan firman Tuhan di dalam ayat 27b, ayat 29, dikatakan, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan ayat, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Firman Tuhan mengatakan, seketika itu juga. Nah saudara, tidak berlarut-larut, tidak berhari-hari,
berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman Tuhan berkata seketika. Nah, inilah yang perlu kita teladani. Seketika berhentilah pendarahannya. Ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat yang pertama, dia ucapkan perkataan iman. Dia melakukan tindakan iman. Dia pegang ujung jumbai Yesus. Ini gambaran dia pegang tetap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu akan disembuhkan. Saudara yang sakit mungkin engkau pegang, Tuhan ini perkataanmu, ini firmanmu, aku imani, aku perkatakan oleh bilur-bilurmu sakit penyakitku akan disembuhkan. Nah, kalau saudara imani, saudara yakin, maka saudara akan mengalami satu mukjizat. Pada waktu saya yaitu mengalami sakit, yaitu penyumbatan tiga pembuluh utama dari jantung saudara. Nah, saya harus operasi bypass. Nah, disitulah saya benar-benar pada waktu malam besoknya mau operasi, itulah pergumulan saya. Nah, itulah saat-saat saya harus bergumul, saudara. Tapi saya ingin saksikan bahwa kita harus punya satu keyakinan terlebih dahulu. Apapun, mungkin saudara dilewatkan dalam keadaan-keadaan yang seringkali kurang enak. Keadaan-keadaan yang dikatakan seperti lembah-lembah kekelaman. Tapi mari, yakinlah, kalau engkau tetap bersandar kepada Dia, maka seperti wanita ini yang dikatakan seketika juga itu mengalami kesembuhan. Nah, kita lihat cerita ini belum selesai. Ayat ke-34 memang benar dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Saudara, cerita ini kalau kita lihat, kita perhatikan itu, di tengah-tengah sebuah perikop ada cerita yang disisipkan, yaitu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tapi cerita yang di atasnya, itu ada seorang bapak yang bernama Yairus. Bapak Yairus ini dikatakan anaknya sakit parah, sakit berat. Anaknya juga perempuan yang dikatakan sudah lama, yaitu dikatakan sakit, hampir mati, dia umur 12 tahun juga. Nah, kita lihat di tengah-tengah perjalanan, dia sudah ketemu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah perjalanan, orang yaitu dari rumahnya memberi kabar, Tuhan, anakmu sudah mati. Jangan menyusahkan guru. Nah, saya ingin garis bawahi, saudara. Kalau di tengah-tengah Bapak Yairus, dia datang kepada Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ada cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Berarti Pak Yairus dia melihat satu demonstrasi, yaitu kesembuhan ilahi yang terjadi di depan matanya. Nah, tentunya hal ini memberikan sebuah inspirasi. Kalau wanita ini juga
bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Nah, tentu dia yang dikatakan Pak Yairus ini kepala rumah ibadat. Nah, katakanlah dia seorang pelayan Tuhan, majelis, dia seorang pendeta. Nah, dia dikatakan sudah tersungkur pada kaki Tuhan Yesus, tersungkur di depannya. Nah, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi di tengah-tengah itu, orang dari rumahnya berkata, "Tuan, anakmu sudah mati. Jangan menyusahkan guru." Saudara, Tuhan tapi berkata, Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, kita melihat saudara sekarang kasus yang kedua, yaitu tentang anak daripada Bapak Yairus. Nah, kita melihat bahwa Pak Yairus ini kalau mendengar kata-kata anakmu sudah mati, ini kita bisa katakan bahwa sudah no hope. Tidak ada harapan. Tapi Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara yang kami kasih, mungkin saat-saat ini kau mendengar yaitu kabar yang dimana seakan-akan masalahmu sudah tidak ada pengharapan. Mungkin itu bisnismu, mungkin sakit penyakitmu, dan yang lain-lain. Tapi Tuhan Yesus dikatakan tidak menghiraukan perkataan orang. Ini yang pertama, dan kemudian dikatakan, jangan takut, percaya saja. Saudara yang kami kasih, mari saat-saat ini apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Itulah satu modal yang cukup baik kalau saudara mau percaya kepada Tuhan. Kalau percaya berarti kita ini tidak takut. Saudara kalau tidak percaya, saudara takut, bimbang, takut, dan sebagainya. Nah, mari. Tuhan itu Dia adalah juru selamat. Dia Allah yang sudah mati tapi Dia bangkit dan hidup. Nah, kita kalau percaya kepada Dia, kita tidak takut. Nah, kemudian dikatakan, kemudian Tuhan Yesus bersama-sama ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga kedua orang tuanya datang ke rumah itu, dan kemudian dia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Nah, inilah orang yang tidak percaya. Saudara melangkah dengan imanmu. Engkau melangkah dengan iman. Seringkali orang yang tidak percaya menertawakan. Tapi jangan hiraukan. Jangan takut. Kalau engkau punya satu keyakinan bahwa dengan Tuhan Yesus sakit penyakitmu disembuhkan. Istri saya juga mengalami, saudara. Dia sudah berkali-kali, yaitu bersaksi bagaimana pada waktu di dalam kandungannya, nah yang sudah diangkat itu ternyata ada sel yang dikatakan sel yang ganas. Nah, saudara, sudah berkali-kali Tuhan memberikan satu pertolongan, kesaksian yang luar biasa.
Nah, itulah yang membuat kami berdua makin lebih, yaitu sungguh-sungguh saudara, biarlah saudara yang belum engkau sungguh-sungguh, biarlah engkau yakin Tuhan yang kau sembah itu Allah yang hidup. Dia akan memberikan kesaksian demi kesaksian, mujizat demi mujizat dalam kehidupan saudara semua. Nah, kita lihat kemudian Tuhan datang kepada anak itu, dia masuk ke kamar, lalu dipegangnya anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Anak yang dikira memang sudah mati, saudara, tapi dia Allah kebangkitan dan hidup. Barang siapa mau percaya kepada dia, dia akan hidup. Nah, kita lihat, dia pegang tangan anak itu dan seketika mujizat terjadi. Mungkin saat-saat ini ada orang-orang di sekitar Anda yang mati secara rohani. Nah, biarlah doakan mereka. Orang-orang yang rohaninya mati, itu doakan supaya mereka mengalami satu kebangkitan dan hidup. Nah, kita lihat saudara, tadi dari wanita yang sakit pendarahan, yang punya iman yang luar biasa, memberikan sebuah inspirasi justru kepada kepala rumah ibadat, yaitu Pak Yairus, yang mungkin juga putus asa kalau dikatakan anaknya itu sudah mati. Nah, saudara, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Semua itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan, tapi marilah kita yakin firman Tuhan itu ya dan amin. 4 langkah yang dikatakan. Yang pertama, diawali dari telinga kita. Bukalah untuk perkataan Tuhan, maka imanmu yaitu akan dibangkitkan, imanmu akan dijamah. Yang kedua, kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, nah, lakukanlah sebuah tindakan. Mulai dari bibir lidahmu, engkau berani berkata-kata dengan perkataan iman. Wanita tadi berkata, asal aku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan iman, saudara. Mulutnya berkata-kata, kemudian tindakannya dia tetap berjalan, dia pegang, tangannya pegang jumbai Tuhan Yesus, pegang perkataan Tuhan. Tuhan, ini janjimu, oleh bilur-bilurmu sakit penyakitku akan disembuhkan. Saudara pegang. Kemudian kita melihat bagaimana dia tersungkur di kaki Yesus. Dia merendahkan diri. Yang terakhir dikatakan bahwa wanita ini memberikan inspirasi kepada Pak Yairus, yang dia dalam tanda petik adalah kepala rumah ibadat, yang seharusnya dia bisa putus asa mendengar kabar anakmu sudah mati. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan berkata, jangan takut, jangan dihiraukan. Dan di situ kita melihat akhirnya anaknya juga disembuhkan, dibangkitkan. Amin. Nah, mari saat ini
kita mau datang kepada Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami telah mendengar perkataanmu, Engkau meteraikan dalam lubuk hati kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu Tuhan akan terukir, Tuhan akan termeterai dan menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Mereka-mereka yang saat ini mendengar, mereka itu dalam kondisi lemah, mereka dalam kondisi sakit. Tuhan, jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang kekurangan Tuhan Engkau cukupkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini mengalami ketakutan, Tuhan, Engkau Raja Damai, Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami letakkan semua doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan bersama-sama salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami akan masuk Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan, terlebih dahulu persiapkan hati kami masing-masing supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan kami semua. Engkau kuduskan juga hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Yang pertama-tama kita akan mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Inilah tubuh Kristus yang telah hancur di Kalvari. Dia begitu menderita, dia begitu kesakitan, tapi dia seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Dia diam, dia tidak ada kata-kata, yaitu kata-kata yang mengeluh sama sekali. Tapi kita melihat bagaimana dia tanggung semua dosa umat manusia. Mari kita sebelum makan bersama-sama roti yang merupakan gambaran tubuh Kristus, kita akan ucapkan perkataan iman dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari
kita akan sama-sama, yaitu makan roti ini, tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Inilah darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari. Dan darah ini telah menebus dosa umat manusia. Juga menebus dosa kita semua, saudara dan saya. Nah, biarlah saat ini kita mau introspeksi. Apa yang masih terselubung dalam hati hidup kita masing-masing. Mari pada malam hari ini, biarlah kita mengucapkan terlebih dahulu perkataan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kalau saat ini kami telah menerima perkataan-Mu yang hidup, meteraikan itu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan juga kami telah menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Engkau akan menguatkan kami anak-anak-Mu, mereka yang saat ini tergeletak. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau memberkati, mencukupkan mereka yang kekurangan. Kami letakkan kami semua yang mungkin ada di antara kami yang mengalami kebimbangan, ketakutan. Kami percaya Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu, jemaat Galilea. Tuhan yang kami kasih, Tuhan Engkau lawat mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau jamah mereka-mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang ketakutan Tuhan, Engkau akan memberikan ketenangan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata, amin.